banyak rumah tangga yang hancur bukan karena kemiskinan, tapi karena cinta hilang, kasih sayang terkubur, digantikan ego dan nafsu belaka. Laki-laki menzolimi perempuan bahkan meminta kembali mahar yang pernah ia beri, padahal Allah sudah melarang hal itu. Zina kini tak selalu di jalan yang gelap, tetapi ia masuk lewat layar HP kita, lewat gaya hidup, lewat cinta yang salah dan tak terarah. Dari incest yang dibungkus fantasi gelap belaka, bahkan ada yang hingga polyandry dan swingers. Mereka sebut kebebasan, tetapi menjadi kebablasan. Tapi Allah Maha Penyayang. Allah menjelaskan semuanya di surat Quran An-Nisa ayat 19-26, bahwa sesungguhnya ada pagar agar kita tak jatuh. Jangan menzolimi perempuan, jadi jangan dekati zina, jagalah kehormatan rumah tangga, dan kembalilah kepadanya. Karena rumah tangga yang suci tanpa zina adalah benteng terakhir peradaban. Hal inilah yang akan menjadi pembahasan kita untuk jauh dari zina. Allah sudah kasih semua jawabannya di Al-Quran. Yuk kita sama-sama belajar dari ayat ini. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu? Ya. Pak? Ya. Lemes banget ini bapak-bapaknya. Pak? Ya. Nah, itu kan kelihatan ada 2.000 orang yang jawab ianya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dan juga pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada. Seperti biasa kami hadir ya setiap akhir pekan ya menghadirkan tema-tema yang dekat dengan keseharian kita. Dalam program kesayangan kita yaitu Cahaya Hati Indonesia. Yang kami bahas adalah tentang pernikahan. Berapa banyak di antara kita yang hadir dan juga mungkin Anda di rumah yang mengalami atau pernah melihat rumah tangganya sepertinya bukan rumah tangga yang membawa kedamaian. Ada? Ada? Pernah lihat? Mana orangnya? Enggak di sini. Tapi ada. Ya, kita akan bahas ya. Padahal rumah tangga itu seharusnya setiap kita menikah, harapan kita adalah menjadi rumah tangga yang sakinah. Di dalamnya ada mawaddah warahmah. Tapi enggak jarang rumah tangga yang dijalani bukan memberikan kedamaian. Tapi seperti neraka. Dan juga ini semua disebabkan oleh perbuatan dan sikap dari masing-masing suami atau istri. Ada suami yang kerjaannya selingkuh, ada. Bahkan sekarang trennya nggak cuma suami, istri juga ada yang ikut-ikutan. Selingkuh kenceng aja, nggak mau kalah sama suaminya. Ya, ada. Ini jadi tren gaya hidup. Bahkan zaman sekarang nggak cuma itu, perilaku seksual menyimpang pun itu dilakukan bagi orang yang sudah melakukan pernikahan. Laki-laki sudah punya istri tapi dia masih punya juga pacarnya laki-laki. Perempuan sudah menikah tapi punya pacar juga perempuan. Ini yang membuat kita harus membahas tema ini hari ini. Bagaimana Islam menyikapinya sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Dan kalaupun itu sudah terjadi, bagaimana caranya kita memantapkan diri kita agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah hadir guru kita pada kesempatan kali ini, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz
Kiai Haji Jumharudin yang insya Allah akan membahas tema kita yaitu membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah tanpa zina. Yang tentu akan menafsirkan surah An-Nisa dari mulai ayat 19 hingga 21. Untuk itu pada Kiai kami persilakan. Fadol Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawab salamnya ini jawab salam keluarga yang sakinah. Amin. Mawaddah warahmah. Jawab salamnya ini kelihatannya mau pergi umroh. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati jamaah Masjid Al-Muhajirin Perumnas 1 Bekasi ya. Yang mudah-mudahan yang hadir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu host kita yang ganteng Mas David, terima kasih. Siap. Dulu di zaman jahiliyah, karena kita bahas surat An-Nisa ayat 19, 20 dan 21. Apabila ada seorang suami istri, suaminya meninggal, berarti meninggalkan istri. Ternyata tradisi Arab jahiliyah dulu, istri yang meninggal ini tradisinya diwarisi oleh keluarga almarhum suaminya tadi. Diapain? Diwarisi. Jadi kalau harta diwarisi masih wajar. Tapi saking zalimnya pada masa itu sampai istri anak ketika anak itu meninggal diwarisi oleh keluarganya, diwarisi oleh ayahnya, mungkin diwarisi oleh adiknya. Maka surat An-Nisa ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha." Wahai orang yang beriman, haram hukumnya kalian mewarisi, mempusakai seorang wanita. Ini luar biasa, Islam datang untuk kemudian mengangkat harkat dan martabat wanita. Subhanallah. Berarti ibu untung udah Islam. Kalau enggak bu, ibu jadi warisin. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ada juga pada masa itu suami yang sudah tidak lagi cinta kepada istrinya. Boleh jadi karena sudah jelek. Halo bu, sudah jelek berarti sudah tua. Seringkali tantangan kita dalam berkeluarga itu sebelum dapat cantiknya luar biasa istri, betul? Sebelum suami jadi suami, gantengnya luar biasa. Tapi kadang-kadang ketika sudah dapat istri orang yang cakep. Hati-hati, setan senantiasa membuat kita melihat rumput tetangga Hijau. Padahal rumput tetangga hijau karena disiram. Oh iya. Istri tetangga cantik dimasukin salon. Lah bini sendiri kagak disalonin acan, bagaimana mau cantik? Nah karena dia sudah tidak suka lagi sama istrinya, dia tidak ingin dia yang menceraikannya, tapi dia ingin supaya istrinya menuntut cerai. Karena kalau suami yang menceraikan bu, dia nggak bisa minta mahar kembali. Itu ya bu. Jadi kalau suami sudah menikah, lalu suami menceraikan istri, mahar tidak bisa diminta lagi oleh istri. Oleh suami maksudnya. Tapi apabila yang menuntut cerai khulu namanya, istri yang menuntut cerai, maka suami bisa menuntut mahar kembali. Suami bisa menuntut sejumlah uang. Maka kalimat berikutnya dari ayat 19 apa firman Allah? Wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Jangan kalian menyusahkan istrimu, menekan istrimu, kasar terhadap istrimu, tidak sayang lagi sama istrimu, supaya istri ini merasa udah gak sakinah lagi.
Karena udah nggak sakinah, kalau begitu saya tuntut cerai. Padahal tadinya istrinya nggak mau menuntut. Tapi ini rekayasa suaminya. Suami sengaja jahat kepada istrinya. Sengaja zolim kepada istrinya. Supaya istri ini lama-lama menuntut. Kalau istri menuntut cerai, suami bisa dapat kembali. Nah, itu dilarang oleh surat An-Nisa ayat 19. Wala ta'duluhunna. Jangan kamu buat susah mereka. Agar kalian mendapatkan mahar kembali. Lalu yang menarik. Kalau rumah tangga sudah tidak sakinah lagi kata Al-Quran. Kalau rumah tangga tidak bahagia lagi. Jangan buru-buru menceraikan istrimu. Tapi lihat perintah Al-Quran. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Lemas. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Allah. Kata Al-Quran, meskipun sudah tidak cinta lagi kepada istrimu. Meskipun istri tidak lagi cinta kepada suami. Jangan langsung buru-buru cerai. Tapi perlakukanlah istrimu ma'ruf dengan kebaikan yang wajar. Dengan apa? Kebaikan yang wajar. Kebaikan yang wajar. Karena ma'ruf itu beda dengan mawaddah. Kalau mawaddah masih saling cinta, itu mawaddah. Tapi kalau enggak saling cinta lagi, maka yang perlu tetap dilakukan adalah berbuat ma'ruf, kebaikan yang patut, kebaikan yang layak. Jangan ngomong kecuali sesuatu yang pantas diomongkan. Ma'ruf. Jangan berbuat kecuali sesuatu yang pantas diperbuat. Bahkan yang menarik, muasyarah bil ma'ruf itu kata para ulama bukan cuma tidak menyakiti istri, tapi muasyarah bil ma'ruf adalah bersabar dengan keburukan istri. Subhanallah. Banyak orang yang mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, jangan sakiti istrimu. Jangan zalimi istrimu, itu salah satu tafsirnya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, tafsir yang kedua adalah bukan cuma jangan zalimi istrimu, tapi bersabarlah atas keburukan istrimu. Subhanallah. Berarti jika rumah tangga tidak bisa dipertahankan dengan mawaddah, jika rumah tangga tidak bisa dipertahankan dengan sakinah, rumah tangga bisa dipertahankan dengan kesabaran. Dengan apa? Sabar. Bapak-bapak, ibu-ibu masih bertahan rumah tangganya karena mawaddah atau karena kesabaran? Berarti levelnya udah kesabaran Ustaz. Bukan lagi. Astagfirullah. Karena suami sempurna atau karena ibu memaafkan? Ya, Berarti karena kesabaran. iya. Jujur ibu-ibu Jadi di sini wahai ya, Bu, ya. pemuda-pemudi, wahai yang masih pengantin baru, ini mah pengantin lama semua. Yang di sini ini awet bukan karena mawaddah warahmah. Tapi yang di sini awet karena apa? Karena kesabaran. Untuk kesabaran itulah Allah mengatakan, maka perlakukanlah pasanganmu dengan perlakuan yang patut. Bil ma'ruf. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa in karihtumuhunna. Jika kamu ada sesuatu yang tidak kamu suka pada pasanganmu, dan itu pasti. Pasti enggak? Karena suami ibu bukan malaikat yang tanpa cacat. Karena istri bapak ini bukan bidadari yang tanpa kekurangan. Kita adalah manusia yang membawa kekurangan dan kelebihan. Gampang untuk menerima kelebihan, betul nggak? Apalagi kelebihan berat badan. Tapi yang susah menerima kekurangan pasangan itu tidak akan menjadi bom waktu yang akan meledak jika kita punya penjinak bom itu. Mau tahu penjinak bom? Apa itu Ustaz? Sabar dan maaf. Betul nggak? Berapa lama usia rumah tangga? Rumah tangga usianya bukan 10 tahun, bukan 15 tahun. Rumah tangga itu sepanjang usia sabar dan usia maaf kita. Kelihatan nih wajah-wajah sabar semua nih kelihatan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bagaimana caranya agar sakinah. Jangan cuma lihat sisi buruknya istrimu, tapi lihat juga sisi baiknya. Karena kadang-kadang kekurangan itulah yang membuat pasangan kita ingin menutupi kekurangannya tadi. Kalau dia kurang cantik, biasanya dia pintar masak, betul nggak? Bukan berarti yang pintar masak jelek. Jadi kekurangan, kalau istri ada tahu dia satu kekurangannya, maka dia biasanya akan menutupinya dengan kebaikan-kebaikan itu. Maka siapa tahu kamu membenci sesuatu, padahal dalam kebencian itu lahirlah kebaikan-kebaikan yang lain. Sabarlah dan maafkanlah. Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak ya Jamarudin, Bu. Jadi rumah tangganya levelnya mana ini? Sakinah, mawaddah, warahmah. Udah sampai di sana atau udah sampai titik akhir tadi? Yang menerima dengan segala kekurangannya dengan sabar. Titik akhir. Pada sabar. Ibu-ibu, Pak. Bapak nerima ibu di level yang mana? Sabar juga. Oke, silakan yang mau nanya siapa? Angkat tangannya. Oke, Bapak silakan. Kita kasih Bapak dulu Bu ya. Kali-kali mau curhat. Silakan Bapak, nama dan pertanyaannya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Suprayetno dari Muhajirin. Sebelum nanya boleh pantun Ustaz? Ya. Dari rumah pengen ngaji, datang ke Muhajirin dengan Inyus TV. Cakep. Kalau mau materi hari ini simpan di hati. Jangan lupa minum luwak white coffee dan pakai kispray. Ya Ustaz. Terima kasih materinya hari ini bagus sekali. Di mana kondisi yang kita lihat kadang di luaran sana. Karena perbedaan misi dan visi suami istri bahkan profesi berakhir dengan cerai Ustaz. Iya. Pertanyaan saya Ustaz. Bagaimana kalau seorang suami yang sudah menyerahkan hartanya, maharnya, ketika bercerai dituntut lagi dengan harta gono gini. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak. Silakan Yai Fadl. Subhanallah. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Ini ayat ada di ayat 20 surat An-Nisa. Kalau 19 tadi ajarannya sabar jangan cerai. Lihat kebaikan-kebaikannya. Karena waktu menikah, kok mau menikah gara-gara ingat lihat apanya? Keburukannya atau kebaikannya? Kebaikannya. Waktu mau cerai gara-gara ingat apanya? Keburukan. Karena otak kita tidak bisa diisi dengan dua hal yang bertolak belakang dalam satu waktu. Kalau diisi kebaikan maka yang lahir cinta. Dan mata yang mencintai tak melihat aib sang kekasih. Betul. Mata pembenci tak melihat kebaikan kekasih. Iya. Nah di ayat 20 Pak, itu ayat yang mengatakan wa in aradtumus dibdala zaujim makana zaujin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a. Dan apabila dirasa memang udah nggak bisa dipertahanin lagi, kalau dipertahanin malah banyak dosa, maka kalau kamu mau ganti pasangan, yang lama diceraikan, ganti pasangan, dan dulu kamu telah memberikan kepada istrimu kintaran. Kintaran itu uang yang sangat banyak. Dulu Umar Ibn Khattab mau bikin peraturan perempuan nggak boleh minta mahar mahal, khutbah di mimbar. Tidak boleh mahar lebih dari sekian. Kelebihannya kalau ada lebih masuk ke Baitul Mal. Tiba-tiba setelah turun dari khutbah, ibu-ibu protes. Wahai Umar, bagaimana kamu melarang wanita untuk mensyaratkan mahar yang besar? Padahal di surat An-Nisa ayat 20 Allah telah berfirman,
Wa ataitum ihdahunna qintara. Kalian telah memberikan kepada wanita itu qintara, harta yang banyak. Wa ataitumuhunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a. Jangan diambil lagi sedikit pun. Wa kaifa ta'khuduna? Bagaimana kalian bisa meminta kembali padahal kalian sudah bercampur dengan percampuran yang tidak ada batasnya lagi. Itu larangannya sampai menggunakan kata keheranan. Tentu nggak bisa kita bahas lebih detail waktu kita. Iya, baik Kiai. Ya artinya kalau mahar itu nggak boleh diambil lagi walaupun cerai. Nggak boleh diambil lagi. Nggak boleh diambil lagi kalau udah cerai ya. Apalagi mereka udah berhubungan ya. Kecuali misalnya baru akad nikah, misalnya selesai qabil tuh tajwid jalha bil malhir mahskur, habis itu belum sempat berhubungan, ya belum sempat berhubungan, ternyata si pihak suami membatalkan, boleh nggak diambil mahar? Ya, kalau seandainya pernikahan telah terjadi, kemudian belum berhubungan suami istri lalu cerai, maka suami boleh mengambil maharnya kembali. Kalau sudah bercampur, tidak boleh? Kalau sudah bercampur, selama-lamanya itu menjadi haknya istri. Berarti suami yang mengambil mahar adalah suami pencuri. Suami pencuri, baik. mencuri. Baik, gitu. baik. Terima kasih banyak Kiai. Ibu-ibu langsung, oh. Nah, tapi masalahnya di Indonesia ini maharnya bukan kintoron tadi, Kiai, bukan dengan harta yang banyak, dengan seperangkat alat sholat biasanya, ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bahas lagi. Ini mau ngomongin mahar panjang ceritanya, tapi kita tidak akan berhenti di situ. Kita akan bicara lagi mengenai hal-hal lain yang harus diperhatikan di dalam membina rumah tangga. Dari surah An-Nisa kita belajar banyak. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Buat Anda yang baru bergabung, tema kami adalah tentang rumah tangga. Bagaimana caranya kita bisa membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah di era yang seperti sekarang, era keterbukaan. Bahkan ada yang mengatakan ini adalah era post-truth, di mana kita nggak bisa membedakan mana benar, mana salah. Kadangkala kita merasa gaya hidup yang kita jalani ini sudah benar karena semua orang melakukannya. Padahal itu bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran. Untuk itu kita langsung masuk ke kajian kita selanjutnya. Tadi kita membahas surah An-Nisa ayat 19 hingga 21. Sekarang akan dilanjutkan surah An-Nisa ayat ke-22 hingga 23. Yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Isa Al-Kaf. Fadhal. Masya Allah, silakan. jazakumullah khairan. Kadafi, Afin. ganteng, tampan, rupawan. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga beliau Allahumma dijaga sholli ala kesehatannya. Muhammad. Amin. Dan ibu-ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa di rumah sekalian, pernikahan adalah ibadah yang agung. Ikatan pernikahan, saat seseorang mengikat pernikahan di hadapan walinya, dia berjanji di hadapan seseorang yang membesarkan anak tersebut,
mulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja hingga dewasa menjadi orang yang dicintainya. Selain itu, dia juga berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Kami telah ikat engkau dengan ikatan yang agung yang disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pernikahan adalah ibadah yang agung, maka pernikahan harus diatur betul-betul. Dan aturannya Allah Subhanahu wa taala detilkan di dalam Al-Qur'an mulai dari sebelum pernikahan atau pranikah sampai ketika pernikahan atau saat pernikahan itu berlangsung dan usai pernikahan tersebut selesai atau saat bercerai atau saat seorang istri kehilangan suaminya karena meninggal atau suami kehilangan istri karena meninggal atau pasca pernikahan. Semuanya diatur sama Allah Subhanahu wa taala termasuk pranikah sebelum bernikah. Maka para ulama dan salaf zaman dulu kalau ada anak orang lain mau ngelamar anaknya dia syaratin dulu. Apa syaratnya? Syaratnya kamu harus membaca kitab nikah terlebih dahulu. Minimal baca kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali bab nikah. Kalau sudah hatam kitab itu, sudah benar-benar paham, sudah benar-benar tahu apa makna dari pernikahan, barulah dia boleh melamar anak tersebut. Nah, termasuk apa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf." Janganlah engkau menikahi perempuan yang sudah dinikahi oleh ayah kamu. Enggak boleh menikahi janda dari ayah kita sendiri, tidak boleh. Baik itu merupakan ibu kandung, apalagi enggak boleh. Ataupun ibu tiri yang tidak melahirkan kita, nggak boleh kita menikahi seseorang yang sudah dinikahi oleh ayahanda kita. Illa ma qad salaf, kecuali yang udah kejadian sebelum ayat ini turun. Innahu kana fahisyah, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang keji, tidak ada kebaikan di dalamnya. Wa maqtan, dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk. Kenapa buruk? Karena dia akan mempengaruhi nasab. Jadi kacau nasabnya dan akan mempengaruhi DNA. Jadi kacau DNA-nya karena sudah lebih dulu bercampur dengan ayahanda. Kemudian Allah jelaskan di dalam surat An-Nisa ayat ke-23 bahwa siapa saja yang tidak boleh kita nikahi. Dan orang yang tidak boleh kita nikahi ini boleh disentuh. Artinya ketika bersentuhan tidak berdosa. Selain yang disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 23 ini haram untuk disentuh. Haram untuk berduaan di dalam satu ruangan. Dan beberapa ulama berpendapat kalau di luar daripada orang-orang ini, kalau sentuhan ketika berwudu maka batal wudunya. Menurut mazhab Imam Syafi'i. Siapa saja? Hurrimat alaikum ummahatukum. Yang tidak boleh dinikahi adalah yang pertama ibu sudah jelas. Wa banatukum, dan anak perempuan. Wa akhwatukum, saudara perempuan. Wa ammatukum wa khalatukum. Dua-duanya bibi. Ammat adalah bibi dari ayah. Khalah adalah bibi dari ibu, saudara kandung daripada ibu kita, khal artinya, khalah. Saudara kandung daripada bapak kita, ammah namanya. Wa banatul akhi wa banatul ukh. Dua-duanya adalah keponakan, baik dari saudara laki-laki dan saudara perempuan. Wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu sesusuan kita. Wa akhwatukum minar radha'ah, dan saudara sepersusuan. Apa syaratnya sepersusuan? Syaratnya dia harus menyusui kurang dari 2 tahun atau 2 tahun pas. Di atas 2 tahun, apalagi kalau udah remaja, apalagi kalau udah tua, enggak sah. Tidak ada ikatan persaudaraan. Tapi kalau dia masih bayi, kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i minimal 5 kali nyusuin. Kalau di mazhab lain ada yang mengatakan minimal sampai minum dan kenyang sudah
sah menjadi saudara persusuan. Saudara persusuan itu apa? Suaminya bapak persusuan, anaknya saudara persusuan, ayahnya adalah kakek sepersusuan. Semua saudara yang saudara persusuan adalah mahram haram dinikahi. Wa ummahatukum allati wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum. Istri-istri kalian dan anak-anak dari istri-istri kalian yang sudah kalian pelihara. Min nisaikum allati dakhaltum bihin, daripada istri yang sudah kalian campuri. Artinya anak tiri kita yang sudah kita campuri ibunya, maka haram untuk dinikahi. Tapi kalau belum dicampuri, maka boleh untuk dinikahi. Dan siapa lagi? Wa halailu abnaikum, mantu nggak boleh. Termasuk mertua juga nggak boleh. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, dan juga nggak boleh menikahi kakak beradik sekaligus kecuali yang udah kejadian sebelum ayat ini turun. Innallaha kana ghafurar rahima, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap kesalahan yang tidak diketahui. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan kalau ada pertanyaan. Masya Allah Habib. Bu, Pak, ayatnya panjang, waktunya singkat. Tapi ini yang jelaskan penting supaya kita tahu mana yang boleh dinikahi, mana yang tidak, ya, gitu. Silakan, mungkin ada yang punya pertanyaan tentang hal ini. Boleh angkat tangannya siapa? Oh, bapak-bapak lagi ini kayaknya. Silakan Bapak, Fadal. Mic-nya sudah nyala tadi. Ayatnya panjang, Pak. Waktunya singkat. Waktunya singkat. Yang ngos-ngosan. Baik. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Izin Pak Ustadz, saya Supriyadi dari DKM Masjid Jami Al-Muhajirin. Masya Allah. Saya ingin bertanya, belakangan ini kita sering mendengar kekerasan seksual dalam rumah tangga. Untuk itu, apa hukumnya dan bagaimana Islam melindungi perempuan dari hal tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kekerasan seksual dalam rumah tangga artinya ini dilakukan oleh suami kepada istrinya. Gitu, kekerasan seksual kan. Atau kepada incest atau kepada Oh saudara iya, yang bisa tadi jadi. diharamkan. Iya, iya, iya. Silakan Habib. Seringkali kita mendengar berita seperti itu dan ini hal yang sangat dikutuk di dalam Islam. Fahish. Pemerintah atau orang-orang yang memegang kuasa hukum harus mengambil tindak tegas terhadap hal ini. Bagaimana tindak tegasnya? Tindak tegasnya adalah dihukum dan diperlihatkan hukumannya agar menjadi efek jera untuk orang lain. Islam datang untuk melindungi para perempuan. Karena sebelum Islam datang, para perempuan kerap kali dilecehkan. Beberapa di antara kaum jahiliyah kerap kali melihat perempuan hanya fungsi biologisnya semata. Sehingga kalau perempuan datang bulan, dia ditaruh di kandang-kandang. Na'udzubillahimin dzalik. Baru kalau sudah bersih, ditaruh di rumah lagi. Maka perilaku seperti ini harus ditindak tegas dan harus mendapat perhatian agar tidak terulang lagi. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Bu, Pak, prihatin kita melihat berita yang ada ya, walaupun tidak semua ya. Dan ini bukan cuma dilakukan oleh kaum muslimin ya, ini perilaku menyimpang oleh manusia ya. Ada bapak yang memaksa atau ruda paksa kepada anaknya ya. Ya baik itu anak laki-laki maupun anak perempuannya dan lain sebagainya. Ini jadi PR bagi kita untuk mengawasi dan menjaga anak-anak kita. Apalagi anak yang dibawa atau anak yang masuk dalam rumah tangga ini mungkin dulu pernah ada pernikahan sebelumnya ya. Anak bawaan istri atau anak bawaan dari suami ya yang mengalami hal tersebut. Tadi sudah dijelaskan oleh Habib ya. Jangan takut untuk menyampaikan kebenaran dan anak kita butuh perlindungan. Islam menghargai itu dan menghormati itu. Jadi kita harus tegakkan itu sesuai dengan ajaran Islam. Ya Bu ya? Bu? Jangan begini-begini aja. Ya Pak ya? Setuju Pak? Oke baik, kalau gitu kita langsung akan berbagi keberkahan.
dengan Luwak White Coffee. Jangan kemana-mana, tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Saya mau bertanya jamaah, ada yang mau dapat hadiah? Mau aja atau mau banget? Kalau mau, coba jawab pertanyaan saya. Yang bisa jawab akan mendapat hadiah sebanyak 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa ya, dipotong pajak. Silakan yang bisa menjawab, silakan. Ya silakan ibu, silakan ke depan. Silakan maju ke depan. Baik, silakan. Maaf ibu, namanya siapa? Nama saya Rohmi dari Majelis Taklim Al-Muhajirin, Ustadz. Oh luar biasa. Coba ya, ibu jawab pertanyaan ini ya. Insya Allah dapat 1 juta. Apa tema yang dibahas dalam kajian kita siang hari ini? Temanya adalah membangun rumah tangga tanpa zina. Wow, kira-kira jawabannya benar atau tidak Bu? Subhanallah, ibu dapat hadiah sebanyak 1 juta rupiah. Tapi jangan lupa ya, potong pajak ya Bu. Terima kasih Ustadz, Alhamdulillah, Barakallah. Baik, selamat Barakallahu Fik. Ya Bapak-Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kalimat tasbih ya, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, selalu senantiasa kita upayakan untuk selalu hadir, membasahi bibir dan juga selalu ada di dalam hati dan jiwa kita. Kenapa? Karena dengan asbab kalimat tadi, dengan zikir tadi, itu mungkin bisa jadi yang menyebabkan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lengah 1 detik pun tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa dimanapun saja Anda berada, kita akan lanjutkan kajian kita yang membahas surah An-Nisa. Dari tadi kita bahas adalah ayat 19 sampai 23 yang menjelaskan tentang siapa saja ya yang diharamkan untuk dinikahi atau tidak boleh untuk dinikahi. Tadi berhenti di ayat ke-23. Surat An-Nisa adalah surat keempat di dalam Al-Quran dan kita akan lanjutkan lagi di juz kelimanya yaitu ayat ke-24 ya, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Jumaruddin. Silakan Kiai, fadhol. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, apa kabar? Alhamdulillah. Tadi Habib Isa sudah mengemukakan di ayat sebelumnya, ayat 23, ayat 22, 23, tentang siapa saja yang diharamkan untuk dinikahi. Nah di ayat 24, ditambah lagi sedikit siapa saja yang tidak boleh dinikahi.
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. Dan juga diharamkan menikahi wanita yang sudah bersuami. Halo? Yang sudah apa? Bersuami. Berarti sudah punya orang. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ini yang kadang-kadang yang kita sering poliandri namanya. Kalau poligami, laki punya istri satu atau dua? Istri, tri kan tiga berarti. Punya lebih dari satu itu namanya poligami. Dan itu dalam Islam tidak dianjurkan. Tapi dibolehkan. Tapi syaratnya jamaah sekalian, syaratnya harus kebaikan. Berarti kalau sampai ngerusak yang pertama lalu ambil yang kedua, itu berarti nikahnya tidak sesuai dengan tujuan syariat. Syariat tujuan pernikahan adalah untuk kebaikan. Berarti kalau untuk kehancuran tidak disyariatkan. Satu aja hancur, apalagi dua. Adapun poliandri wal muhsanatu minan nisa, itu tidak dibolehkan dalam Islam. Kita menikahi orang yang statusnya masih menjadi istri orang. Nah, inilah yang terjadi, banyak perselingkuhan. Tertarik kepada istri orang. Karena jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kadang-kadang setan itu menghiasi yang haram itu terlihat indah. Betul ya? Coba kalau saya tanya, maksiat itu kira-kira rasanya manis atau pahit? Berarti pernah ngerasain ya? Maka dalam agama kita kata Rasulullah, apabila di perjalanan seorang laki-laki tertarik dengan wanita yang bukan mahramnya, bukan istrinya, maka hendaklah dia pulang ke rumah kata Nabi dan menunaikan ketertarikan tadi kepada istrinya. Subhanallah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Karena dalam keluarga itu yang paling penting adalah penyaluran. Bukan yang penting istri itu menarik bagi suami. Karena apa yang ada pada wanita yang bukan mahram, ada pada istri kita. Makanya kata Nabi, kalau kamu tertarik dengan wanita yang haram bagimu, maka hendaklah pulang ke rumah dan beritahu istrimu dan tunaikan hajatmu. Wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum. Wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin. Selain yang disebutkan di ayat 21, 22, 23 dan di ayat 24 awal, wa uhilla lakum berarti boleh wanita-wanita itu kau nikahi, gitu ya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 24, kalau nikah antabtaghu bi amwalikum, harus bayar mahal. Bayar apa? Ibu-ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi dalam Islam itu mahar itu begitu penting. Sampai-sampai ayat-ayat tadi menyebutkan tentang mahar. Boleh nggak maharnya mobil mewah, boleh nggak? Boleh nggak Bu? Maharnya haji umroh, boleh nggak? Kenapa ibu maunya seperangkat alat sholat? Seolah-olah ibu-ibu nggak pernah sholat. Iya. Saya heran. Tadi jawaban ibu-ibunya jujur, dikasihnya itu Ustaz. Dia nerima aja udah. Betul, kita tidak boleh memberatkan kalau calon suami itu miskin. Kalau calon suami miskin, maharnya minta mahar mobil tentu kemahalan. Ya. Tapi kalau calon suami gajinya 50 juta satu bulan,
Amin kata ibu. Kira-kira minta haji dan umroh kira-kira beratin atau enggak kalau gaji suaminya 50 juta? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mahar itu salah satu kehormatan bagi wanita. Maka boleh wanita untuk meminta mahar yang memang kelihatannya tinggi, tapi bagi calon suami itu tidak memberatkan. Nah itulah kira-kira pelajaran kita pada beberapa ayat dari surat An-Nisa ini. Barakallahu fikum. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sekarang akan mengkaji surah An-Nisa. Tadi sudah dibahas ayat 24 dan 25, masuk ke juz 5 ya dari Al-Quran. Surah An-Nisa ini adalah surah keempat dari Al-Quran. Dan sekarang kita melangkah ke ayat ke-26 yang insya Allah kajiannya akan dibahas oleh guru kita Al-Habib Al-Mukarram Habib Isa Al-Kaf. Fadal. Jazakumullah khairan jazak David. Ibu-ibu, udah ngantuk belum? Masih segar? Udah lapar? Alhamdulillah. Terakhir, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 26 bahwa semua perintah Allah Subhanahu wa taala, semua yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang diperintahkan kepada kita sebagai umat muslim, umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segalanya adalah sesuatu yang akan menuntun kita kepada kebenaran, memberikan kejelasan hidup kita di dunia, membuat kita bisa memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dijalankan, mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus diprioritaskan, dan mana yang harus ditinggalkan. Karena tidak ada suatu perintah pun kecuali perintah tersebut mendatangkan kebaikan buat diri kita. Tidak ada satu larangan pun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita sebagai kemaksiatan kecuali hal tersebut berbahaya buat diri kita. Bukan hanya berbahaya di dunia, bahkan berbahaya saat kita berada di alam kubur, dan bahaya yang lebih mengerikan adalah bahaya saat kita berada di hadapan perhitungannya Allah Subhanahu wa taala. Bahaya yang lebih mengerikan lagi adalah bahaya yang membuat hati kita kotor, ibu-ibu, karena hati adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengatur semuanya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan di dalam Al-Qur'an agar kita memiliki kejelasan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 26, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim. Allah tuh pengen ngasih kejelasan loh buat diri kita. Karena nama lain daripada Al-Quran adalah Al-Bayyinat. Sesuatu yang ngasih kita kejelasan. Ibu-ibu kalau nggak ada kejelasan enak apa enggak sih? Enggak. Orang utang sama kita nggak tahu kejelasan kapan dia bayar. Kita juga apa bawaannya? Enak. Bawaannya apa? Panik. Kita kalau dapat kejelasan tuh kita akan bahagia dan akan tenang. Ketenangan tersebut akan kita dapatkan kalau kita berdekatan dengan Al-Quranul Karim. Semua aturan yang kita rasa itu ribet, Allah mengatakan Allah tuh pengen liyubayyina lakum, ngasih kejelasan buat kalian. Wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Allah pengen ngasih contoh yang akan menjadi petunjuk kalian, petunjuk kita semua terhadap apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, yang udah lebih dahulu mendahului kita, yang sudah lebih dahulu menghadapi tantangan hidup, yang sudah lebih dahulu mendapatkan petunjuk Allah, yang sudah lebih dahulu dipanggil dan berhasil berada dalam keridhaan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa yatuba alaikum, dan Allah pengen membenahi kesalahan kita. Yang tadinya kita banyak bodohnya, yang tadinya kita banyak maksiatnya, yang tadinya kita banyak salahnya, yang tadinya kita banyak zolimnya terhadap orang lain, bahkan lebih parah terhadap diri sendiri. Dengan dosa dan kemaksiatan kita, Allah pengen mengampuni itu. Gimana cara Allah mengampuninya? Adalah dengan kita nurut sama perintah Allah, jauh dari larangan Allah, serta bertaubat, berjanji sama Allah tidak mengulangi sama sekali dosa yang kita lakukan kepada Allah, sama sekali tidak melakukan kemaksiatan dan pembangkangan terhadap segala perintah Allah. Allah pengen itu. Allah pengen nutupin dosa kita, Allah pengen menutup rapat-rapat aib kita. Makanya Allah perintahkan segala sesuatunya, termasuk dalam urusan rumah tangga. Allah atur supaya aib kita ditutup sama Allah, dosa kita ditutup sama Allah, kesalahan kita diperbaiki sama Allah, kekurangan kita ditambal sama Allah. Wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim. Karena Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Gak ada yang lebih tahu kesalahan diri kita dibandingkan Allah. Bahkan lebih daripada diri kita sendiri. Gak ada yang tahu kekurangan kita dibandingkan Allah. Gak ada yang lebih tahu dibandingkan Allah. Bahkan dari diri kita sendiri. Gak ada yang tahu gimana cara nutup kekurangan kita selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang tahu bagaimana besarnya memalukannya aib kita, dan Allah pengen menutup itu, dan bagaimana agar menghapus aib itu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka serahkan semuanya kepada Allah. Kasih semuanya kepada Allah. Akui semua kesalahan dan dosa kita kepada Allah. Akui segala kemaksiatan, kecerobohan, kebodohan kita. Di hadapan Allah, bukan di status Instagram. Di hadapan Allah, bukan di status sosial media. Di hadapan Allah, bukan di gosip-gosip tongkrongan kita ibu-ibu. Di hadapan Allah. Maka Allah akan menutupnya, Allah akan memperbaikinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosanya. Plus dikasih bonus sama Allah, Allah akan memudahkan rezekinya, Allah akan memudahkan hidupnya, dan Allah akan menuntun dia menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh terhadap kami, dia betul-betul bersungguh-sungguh menutup dosanya, minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kami akan beri dia petunjuk jalan menuju kami. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Habib. Bu. Pak. Yang mau nanya siapa? Silakan angkat tangan. Saya kasih ketepatan sama ibu-ibunya deh Pak. Gantian ya Pak ya. Ibu silakan. Nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Nama dan Nama pertanyaan. saya Ibu Hafsah Bu Hafsah. dari Majelis Ta'lim Al-Hidayah Al-Muhajirin. Masya Allah. Mohon bertanya Ustadz. Silahkan Bu Hafsah. Sekarang kan zaman gadget ya Ustadz. Betul. Ya, kadang itu bisa membuat kebaikan buat diri kita, kadang juga membuat rusak diri kita. Dan aplikasi apapun itu ada di HP kita. Betul. Ya, mohon pertanyaan saya Ustadz, bagaimana cara kita supaya menghindari hal-hal yang dapat merusak keimanan kita, terutama dari aplikasi WA misalnya, kemudian aplikasi stiker yang porno dan jorok dan tidak senonoh yang ada pada diri kita, handphone kita yang ada di rumah kita. Dan itu dengan mudah kita buka di handphone kita. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, mungkin saya pertebal lagi kali ya Habib ya. Pertanyaan Ibu itu dari media sosial atau mungkin dari handphone, itu potensi selingkuh itu juga cukup besar. Ya kan? Ya. Ada orang melakukan perselingkuhan itu melalui media sosial. Mungkin dari mulai kata-kata yang simple, apa kabar, selamat pagi, kamu lagi ngapain, ya kan Bu ya? Nih Bu kayaknya pengalaman banget ngelihatnya. Kayaknya gue tahu nih ada yang kayak begini nih ya, gitu ya kan? Kamu lagi apa, udah makan belum? Lah udah ada tangan masih nanya udah makan belum? Silakan Habib yang kayak gini gimana menyikapinya? Fadol ya Habibi. Ibu-ibu hati-hati sama setan gepeng. Apa itu setan gepeng?
Nih setan gepeng. Ini bisa menuntun kita, memudahkan hidup kita. Tapi kita juga bisa bergantung dan bahkan kita bisa berdosa sebelum ketemu sama orang lain dengan handphone kita. Na'udzubillahimin dalik. Terutama dosa yang paling sering yang kita dapati lewat handphone kita adalah dosa pandangan. Barang siapa yang berhasil menghindarkan pandangan haram, maka Allah akan gantikan dengan kelezatan iman di dalam hati kita. Tahan sedikit dari memandang yang haram. Tahan sedikit dari melihat sesuatu dengan pandangan merendahkan. Tahan sedikit dari melihat sesuatu dengan syahwat dari mata kita. Maka Allah akan menggantikan itu dengan kelezatan iman di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Sebaliknya, kalau kita belum bertobat terhadap pandangan kita, maka hati kita akan menjadi rusak. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang tidak bisa menjaga matanya, maka hatinya tidak ada harganya. Na'udzubillahimin dzalik. Beberapa ulama bilang, berapa banyak orang yang menghadapi sakaratul maut dengan sulit atau bahkan su'ul khatimah karena dia belum sempat bertaubat terhadap pandangan haramnya. Na'udzubillahimin. Maka jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita dari pandangan haram agar Allah menjaga hati dan kehidupan kita. Wallahu a'lam. Bisawab. Bu. Pak. Memang banyak ya hal yang bisa dibahas mengenai pernikahan ini. Tadi kata Habib dijelaskan kita harus pandai-pandai menjaga diri. Karena yang namanya setan gepeng ini juga bisa juga jadi malaikat gepeng juga ya. Bukan malaikat tapi bisa jadi amal soleh bagi kita ya. Bisa jadi amal soleh apa? Dengan menebarkan kebaikan, mencari informasi yang bermanfaat ya. Terus juga kita tebarkan kebaikan. Bukan untuk jadi sarana maksiat ya. Karena kalau udah sarana maksiat jadi bisa nanti dosanya dosa jariah ya kan gitu. Tapi kalau jadi amal jariah malah lebih baik. Bukan begitu ya Bu ya? Bu, Bu, bisa dipelototin sama ibu-ibu kenapa ini? Ya Pak. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Tadi ada banyak beberapa pertanyaan juga yang belum terjawab. Bagaimana dengan mahar yang tinggi ditetapkan orang tua kepada pasangannya? Terus juga bagaimana dengan orang-orang yang melakukan pernikahan tapi nikahnya nikah mut'ah? Terus bagaimana juga buat orang-orang yang belum mampu secara finansial tapi mau menikah sedangkan dalam pernikahan ada tanggung jawab? Jawabannya akan hadir sesaat lagi dan kami berikan kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya juga tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahasan tentang pernikahan dari kajian kita surah An-Nisa ayat 19 hingga 26 ya. Tentu masih banyak menyisakan pertanyaan kita karena pertanyaan ini karena ketidakfahaman kita tentang ayat-ayat yang disampaikan tadi. Mungkin karena kita punya keterbatasan ilmu dan hadir bersama kita guru-guru kita juga yang bisa menerjemahkan dan juga memaknai ayat-ayat tadi ya, menafsirkan ayat tadi dengan tepat. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi referensi kita dalam menjalankan pernikahan kita supaya pernikahan bisa berjalan sakinah, mawaddah, warahmah ya, supaya pernikahannya bahagia. Baik, untuk itu saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Angkat tangannya boleh, silahkan. Siapa yang mau bertanya angkat tangan? Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Munirah dari Majelis Taklim Al-Ikhlas. Pak Ustadz, saya mau nanya, apakah orang yang pernah berzina masih bisa membangun rumah tangga yang suci? Haruskah ia menceritakan masa lalu kepada pasangannya supaya menjaga kejujuran di dalam pernikahan?
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habib, fadhal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah, wahai hamba-hamba yang telah berlebihan menzolimi dirinya sendiri dengan apa? Dengan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah terlampau banyak dosanya sama Allah, apapun dosa tersebut, kata Allah, jangan pernah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena Allah mengampuni segala macam dosa. Jadi kesalahan apapun yang sudah kita lakukan, kalau kita bertobat minta ampun dan bersungguh-sungguh, bertaubat bersungguh-sungguh untuk berjanji sama Allah tidak akan mengulangi kesalahan yang sama seumur hidup. Itu baru taubat. Dan mengembalikan hak orang lain yang ada pada diri kita. Itu baru taubat. Sudah berjanji sama Allah, berikrar sama Allah, tidak akan mengulanginya lagi, menyesal, mengaku salah kepada Allah terhadap perilakunya. Selama nafasnya masih berhembus, selama dia masih dalam kesadaran, masih ada kesempatan dia buat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun aib yang sudah ditutup sama Allah, aib yang sudah kita nggak diketahui sama orang lain, aib yang sudah Allah Subhanahu wa taala biarkan tidak diketahui sama orang lain, tidak boleh kita buka. Karena penutupan aib itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang tidak tahu lebih baik daripada tahu. Maka tidak perlu diceritakan kepada pasangan terhadap dosa masa lalu kita. Aibnya sudah ditutup, berdoa sama Allah supaya Allah menutup aib kita dan berusaha kalau ada kita dengar, lihat aib orang lain, kita tutup. Kita tidak menjadikannya bahan gosip dan bahan gibah. Niscaya Allah akan menutup aib kita di dunia, bahkan nanti saat berada di hadapan perhitungannya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah jaga rumah tangga kita dan dia masih berhak membangun rumah tangga yang suci asal dia bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beb, tapi afwan Beb, kalau misalnya laki-laki pernah melakukan itu di masa sebelum menikah, misalnya anak bujang ya, belum pernah ada pernikahan sebelumnya, betul, bisa nggak ketahuan. Tapi kalau perempuan, bisa kan? Ya ini kan kadang dilema. Maaf ya Bu ya, mungkin anak kita kepleset atau berbuat khilaf ya. Itu bagaimana? Apakah sebelum pernikahan perempuan ini harus terbuka dengan si pasangannya bahwa saya sudah pernah berhubungan? Artinya ini kan khilaf ya, artinya ya Allah alam, saya nggak ngerti juga. Tapi untuk kasus seperti ini bagaimana ya Habib? Sesuai dengan kebijakan masing-masing, akan tetapi lebih baik jika hal tersebut ditutup rapat-rapat, tidak dibuka kepada siapapun, cukup antara dia dan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Selama masa iddah atau masanya sudah lewat, apalagi sudah berlalu lama, insya Allah Allah jaga kerahasiaannya. Mudah-mudahan Allah pantaskan dia untuk memiliki rumah tangga yang suci kembali dan dia harus benar-benar bersungguh-sungguh tidak melakukan itu seumur hidupnya. Masya Allah. Baik Habib, terima kasih banyak. Bu, udah jelas ya? Apa ya jelas ya. Silakan. Baik, ini untuk pertanyaan yang kedua, pertanyaan saya ini ya Habib, Ustadz, ya mungkin Ustadz Jumharudin kali ya. Yang tadi mengenai orang yang menetapkan mahar, khususnya orang tua yang menetapkan mahar tinggi kepada anaknya. Nah, boleh nggak seperti itu? Sedangkan anaknya keduanya udah saling cinta. Nggak jarang di antara kedua anak ini yang akhirnya karena orang tuanya seperti itu, entah pernikahannya jadi batal atau mereka kawin lari. Kan capek kawin lari. Ngos-ngosan. Silakan. Gimana orang tua harus bersikap terhadap hal ini dan bagaimana juga kita menyikapinya? Silakan. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Secara hukum fikih itu hak bagi wali untuk menetapkan mahar dan tidak ada dalam Islam batas minimal dan batas maksimal. Nah, ketika
orang tua dari wanita ini menetapkan mahar, tentu calon suami ini bisa nego. Oh, bisa. Iya. Tentu bisa nego. Nah, nanti kalau ada kesepakatan ya bagus. Kalau tidak ada kesepakatan, memang tidak terjadi pernikahan. Jadi secara fikih boleh menetapkan mahar sampai Umar Ibn Khattab khutbah naik mimbar itu diprotes oleh seorang ibu-ibu. Gara-gara Umar melarang mahar yang tinggi. Lalu Umar Ibn Khattab mengatakan meralat pendapatnya asobat imra'ah wa akhta Umar. Yang benar adalah perempuan ini dan Umar adalah salah. Dan dalil yang digunakan adalah ayat 20 di surat An-Nisa tadi. Wa in aradtum istibdala zauji makana zauji wa ataitum ihdahunna qintara, dan kalian telah memberikan kepada istri itu qintara, harta yang sangat banyak, itu jadi boleh. Tapi memang tidak dianjurkan karena dalam hadis Nabi disebutkan khairus sadaq aisaruhu, sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah. Inna min yumnil mar'ati, di antara tanda keberkahan seorang wanita adalah taisiru khidbatiha, mudah untuk dipinang. Wa taisiru sadaqiha, mudahnya maharnya, itu tanda keberkahan. Dan wa taisiri rahimiha, dan mudah melahirkan, artinya subur. Nah, jadi secara hukum boleh, tetapi itu kurang berkah. Oh. Dan kita dalam pernikahan adalah doanya keberkahan. Barakallahu lakuma Wa baraka alaika. Dan di antara tanda keberkahan adalah kita tidak terlalu saklak dengan mahar itu. Bisa nego, ambil jalan tengah. Dan ingat, keberkahan itu adalah tentara Allah. Apabila dia keberkahan itu ada pada keluarga, maka keluarga ini akan sakinah mawaddah warahmah. Apabila keberkahan ini datang kepada yang sedikit ini akan jadi banyak. Apabila berkah itu datang kepada yang banyak ini akan memberikan manfaat. Yang kita cari dalam hidup ini berkah, bukan banyak. Banyak itu waktu kita belum punya. Kalau sudah dipunya, nggak ada lagi kata banyak. Semuanya menjadi dikit. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Jumarudin. Bu, Pak, jelas ya, jadi banyaknya mahar yang diberikan itu bukan tanda keberkahan. Artinya boleh kita cari angka yang moderat. Angka nilai tengah, boleh si calon mantu ngomong sama mertua. Yang mertua juga pandai-pandailah melihat kemampuan si mantu. Ya, yang penting kalau kita memberikan doa, dukungan, insya Allah rumah tangga anak kita menjadi rumah tangga yang berkah, rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Itu yang paling penting. Terima kasih banyak Bapak-Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah beri keberkahan bagi kita dan Allah lindungi rumah tangga kita dari keburukan. Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, dan kelak kita dikumpulkan di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kami mohon kepada guru kita Kiai Haji Jumarudin untuk memimpin doa penutup pada kesempatan kali ini. Pada Kiai Jumarudin kami persilakan. Fadol. Mari kita awali dengan istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma barik lana fi awladina wa banatina. Allahumma barik lana fi azwajina wa dhurriyatina. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Allahumma amla' qulubana sakinah. Allahumma amla' qulubana ilman wa nuran wa yaqinan wa itmi'nanan wa sakinatan. Allahumma allib baina qulubina. Allahumma aslih zata bainina. Allahumma anzil alaina as-sakinah. Allahumma anzil ala buyutina as-sakinah wal rahmah wal mawaddah. Allahumma amla' qulubana hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ilaik. Ya Allah, jadikan seindah-indah hari kami ya Allah. Hari perjumpaan kami dengan Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikan sebaik-baik amal kami ya Allah adalah penutupnya ya Allah. Jadikan seindah-indah usia kami adalah akhirnya. Ya Wadud, wahai yang maha mencintai ya Allah. Penuhilah ya Allah rumah kami ya Allah dengan cinta ya Allah.
cinta antara suami dengan istri, istri dengan suami, dan cinta anak-anak kami ya Allah, dan cinta anak-anak kami kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami titipkan ya Allah putra-putri kami kepadamu ya Allah. Jaga mereka ya Allah dari segala macam keburukan, dari macam musibah dan bala serta penyakit ya Allah. Allahumma hfazhum wa'afihim. Jaga putra-putri kami ya Allah dan lindungi mereka ya Allah. Wala tabtalina fihim. Jangan uji kami melalui keluarga dan putri-putri kami ya Allah. Allahumma as'idna. Bahagiakan kami ya Allah dengan kesehatan, keselamatan keluarga kami dan anak-anak kami ya Allah. Dan bahagiakan kami ya Allah dengan kesuksesan mereka di dunia dan akhirat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak Kiai Jumaruddin, terima kasih banyak Habib Ihsan Al-Kaf, terima kasih banyak Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian dan juga seluruh pemirsa Ainus dimanapun saja Anda berada. Besar harapan kita di sisa usia ini adalah memperbaiki kehidupan kita, termasuk juga memperbaiki hubungan rumah tangga kita. Tentunya di dalam rumah tangga ada kalanya lisan yang salah terucap, sikap yang tidak menyenangkan bagi pasangan. Tapi kata kuncinya adalah menerima kekurangan pasangan kita, menerima kekurangan pasangan kita dan mau memperbaiki bukan karena pasangan tapi semata-mata karena Allah. Niat kita bernikah adalah beribadah karena Allah. Semoga Allah ridho sehingga keridoan itu akhirnya menjadikan rumah tangga kita rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Saya David Halik undur diri, semoga Allah beri keberkahan bagi kita semua. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kesalahan khilafan. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah Muhammad. Baik Ibu-Ibu, kita sudah selesai untuk episode pertama yang akan tayang esok hari di jam 12 siang hanya di iNews. Oke, selanjutnya nanti kita akan mulai lagi di jam 12.